Sobat Genta, selamat datang kembali di Genta Podcast bersama saya Iin. Masih kenal kan? Iya, sip. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih ya dengan dua tamu istimewa. Ya, tentunya pasti bukan tamu yang biasa dong. Selalu kalau ada yang kesini nih yang diundang pasti tamu yang luar biasa, yang pastinya kamu bakal dapat banyak informasi dan pastinya dapat inspirasi nanti dari tamu-tamu yang akan saya kenalkan. Oke? Nah, langsung aja ya. Oke. Yang pertama kita kedatangan tamu jauh, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya ya. Ya, satu dari Ibu. Langsung saja deh daripada nanti saya salah menyebutkan ya kan. Langsung saja kita perkenalan satu-satu siapa nih dua tamu istimewa ini. Silahkan Ibu. Hai Sobat Genta, perkenalkan saya Siska Puspita Dewi, tinggal di Bekasi. Ya nggak jauh-jauh banget sih ya. Senang sekali bisa gabung diundang podcast sama Bu Iin, dan mungkin kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol. Ya moga-moga bisa menginspirasi dan juga menikmati ya tiga para ladies untuk berbagi informasi di sini. Oke. Dan stop dulu Bu ya perkenalannya. Nanti pada kepo nih. Siapa sih Bu Siska itu siapa sih sebenarnya ya kan? Pastinya nanti akan dijabarkan Bu Siska itu siapa. Terus gak hanya tadi taunya Bu Siska rumahnya di Bekasi. So what gitu. Terus siapa? Terus apa gitu. Kamu nanya. Oh enggak. Beda planet Ibu. Iya beda planet ya. Oke. Di cancel dulu sebentar, nanti bisa dilanjutkan lagi Bu Siska siapa dan bagaimana. Satu lagi, oke, yang ini kerudung merah jangan sampai lepas. Silakan Ibu. Dia gadis berkerudung merah. Asik. Oke, hai. Udah kenal ya. Saya alamatnya Bidadari 10 berarti apa tuh? SMP 5 Bogor. Benar banget, kalau ke SMP 5 Bogor pasti ketemu sama saya, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Mau ngapain nih kita ya? Pasti ngobrol-ngobrol sesuatu yang bermanfaat banget. Genta. Apa tadi Genta? Generasi berkata. Generasi berkata. Kata adalah sebuah lambang yang mencerminkan sebuah makna. Ada simbolnya pasti di situ dan sesuatu yang bermanfaat. Iya pasti. Ibu Wiwi Widya. Kita sebut panggilan tenornya Ibu Wiwi ya. Oke. Ini juga diajak ngobrol sini tuh maksudnya apa sih Bu Wiwi tuh? Siapa itu Bu Wiwi? Guru bahasa Indonesia ngapain duduk di situ? Enggak. Tenang. ada sesuatu yang pastinya kalian tahu. Oh iya. Oh, mereka berdua diundang, ibu-ibu keren diundang di sini tuh nggak hanya ngobrol cuap-cuap gitu aja. Kita nggak gosip loh. Enggak. Tentu tidak. Oh tidak. Ada sesuatu yang berbobot tentunya ya. Oke, lanjut lagi ke Ibu Siska. Nah, sekarang Ibu Siska, tadi saya nyontek sedikit Ibu ini. Yeah. Ibu Siska adalah seorang direktur dari penerbit Jendela Puspita. Iya, betul? Ya. Silakan sekali. Ibu, kiprah Ibu di Jendela Puspita, kemudian apa aja kegiatannya, kenapa Ibu ada di sini? Nah, silakan. Iya, baik. Mungkin sedikit selayang pandang tentang Jendela Puspita. Sebelumnya Jendela Puspita itu sanggar literasi yang mungkin mengarahkan mereka-mereka yang hobi menulis gitu. Kemudian pengarahan kayak gini loh, membuat entah cerpen, entah puisi dan produk karya tulis lainnya. Lalu terus kemudian berkembang sekarang menjadi penerbit. Terus kemudian juga media, kita juga ada jendelapuspita.com ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Ya, terus kemudian kita juga mungkin selain itu juga ada IG-nya, ada Facebook-nya. Terus kemudian kita memang terjun ke sekolah-sekolah. Terus kemudian juga pelatihan berbagai guru untuk tentang seminar-seminar literasi. Di mana hasil akhirnya terus kemudian kita terbitkan menjadi sebuah buku yang tentu kita sangat berharap ya layak dikonsumsi masyarakat dan yang pasti memiliki nilai sisi edukatifnya. Mungkin ya itulah sedikit gambaran tentang Jendela Puspita. Oke ya kan, segitu baru sedikit ya kan. Jadi, Bu Siska ini diajak ngobrol di sini itu dengan maksud dan tujuan,
sebagai narasumber. Nah kebetulan nih di SMK Kosgoro tempatnya PPDP itu PPDP dari YDSK Yayasan Dharma Setia Kosgoro itu mengadakan acara pelatihan menulis untuk para guru ya, untuk para guru sekitar sekolah di sini di sekitar Bogor Utara di sini, guru SD dan SMP. Ya tujuannya sih untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam hal menulis. Nah, kebetulan Bu Siska ini orang yang paling tepat ya. Jadi wah kegelisahan teman. Tapi sempet sih nyari-nyari siapa ya, tapi cantik, berbobot dan oke banget. Gimana kesan pertamanya? Kesan pertamanya, keren banget. Oh menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Iya. Oke, nanti di stop dulu Bu. Oke, kita ke kerudung merah lagi. Cantik kerudung Nah, terus merah. ngapain Bu ada di sini? Nah, loh, ngapain Bu ada di sini Bu? Ya. Pertama pas begitu ngeliat di sekarang kan kembali ke literasi ya. Ya. Literasi. Seperti kita ketahui tantangan seorang guru itu sekarang adalah gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kemampuan berliterasi masyarakat, terutama peserta didik tentu saja. Nah, gimana kita mau ngajarin peserta didik sementara kalau sebagai gurunya sendiri pun mager. Iya. Cuma nyuruh doang. Iya. Benar nggak? Pasti anak-anak, ibu kok nyuruh kita bikin cerpen? Ibu udah pernah belum bikin cerpen? Ya. Nah loh, jangan sampai guru nggak bisa jawab seperti itu, betul nggak? Iya. Jadi saya juga sebagai guru harus belajar sepanjang hayat dan harus menunjukkan karya kita, benar nggak? Betul. Jadi saya pun kesini buat belajar. Nah anak-anak ingat ya, sebagai seorang anak juga kamu diajar, guru pun harus tetap belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, disinilah Bu kesini untuk ngikutin pelatihan menulis itu supaya, tadi ya. Supaya nanti tetap kamu bisa membuat cerpen, juga Bu juga bisa bikin cerpen juga. Kita sama-sama belajar. Nah, itu dia. Keren kan? Oke dong. Jadi Bu ini bukan cuman lewat Bu kesini yuk mampir, nggak gitu juga. Kepo pengen tahu yang benernya gimana, harus tahu. Jadi memang kesini tuh Bu Wiwi sebagai salah satu peserta pelatihan menulis ya yang diadakan di tepatnya ya di SMK Kosgoro, di tepatnya di bioskop mini SMK Kosgoro. Dan tentu sih kalau sebagai guru saya setuju banget Bu Wiwi. Kita guru ya Bu ya. Artinya belajar, emang siswa aja yang belajar kan kayak kita sebagai guru tuh kan betul Bu belajar sepanjang hayat, tidak ada kata batasan stop untuk belajar kan Bu ya. Betul. Jadi memang guru-gurunya belajar terus gitu. Ingat Sosuntulodo, di depan kita harus bikin contoh, jadi tauladan, belajar terus. Kedua apa Bu? Dan belajar juga nggak ada batasan Bangun usia. karso, tuturi, handaya. Terus semboyan siap Hajar Dewantara. Siap. Bu ini salah satu CGP loh, angkatan 8, sama guru penggerak. Kebetulan rekan Satu saya tim juga. dengan Kita sama-sama guru yang ingin bergerak Bu, belajar. bergerak dan menggerakkan. Gerakan sebelum Menarik. menggerakkan siswa, ya masa iya gurunya tidak bergerak gitu kan? Ya, jadi harus kita kan saya kalau ngomong saya terlalu banyak tuh ya. Tolong di stop Bu. Padahal sebetulnya saya ingin nanya ke ibu-ibu nih. Tapi kadang suka saya yang paling banyak. Tolong di Tapi stopin ya. kalau memang ya, kalau kita ngomong berbicara dengan guru penggerak gitu, yang memang sebenarnya guru untuk proses belajar itu sendiri tidak ada batasan usia sama Betul, sekali. betul. Di mana bumi dipijak, disitulah proses pendidikan akan terus berlangsung. Betul. Dan guru itu memang harus perlu menjadi pionir. Ya mungkin dengan melihat gurunya yang wow gitu kan, dengan semangatnya yang luar biasa, itu menurut saya pastinya akan menginspirasi Jadi dari trigger. ya anak-anak juga akan mengikuti gitu. Betul. Nah, mungkin nih ada beberapa sobat Genta yang aduh ada pengen nanya atau gimana. Oke, saya wakilin aja ya. Oke, saya wakilin aja. Bu, gimana sih cara untuk memulai menulis? Nah, Ibu kan di sini pakarnya, kemudian juga misalnya sebagai sering banget menjadi narasumber atau dalam pelatihan macam-macam. Bu, gimana Bu? Untuk supaya anak-anak nih, sobat Genta nih, oh iya, saya tuh bisa sebetulnya. Nah, gimana cara membangun kepercayaan diri?
sebenarnya ketika kita udah mulai berpikir bagaimana caranya gitu, atau misalkan udah sifatnya langsung how to gitu kan, itu akan wah rentetan teori panjang dan lain sebagainya, itu akan menjadi satu tantangan dan terkadang harus belajar. Maka kalau saya malah lebih mengajaknya adalah yuk kita suka dulu, suka baca, terus kemudian kita ada rasa keinginan dulu. Ketika sudah berkeinginan, sudah termotivasi, ya udah mulai aja dulu, nggak usah berpikir yang nanti karya tulis saya bagus, karya tulis kita jelek. Ketika sudah ada mulai keinginan berkarya, suka, maka biasanya akan mudah sekali buat kita tuh menemukan ide-ide yang ingin kita tuangkan dalam tulisan. Dan banyak hal yang bisa kita ceritakan dalam tulisan kita, mungkin berdasarkan apa yang kita alami, atau misalkan berdasarkan dari orang lain tuh cerita ke kita itu seperti apa gitu, atau mungkin kita seperti mengamati keadaan-keadaan yang sekeliling, terus kemudian bisa juga mungkin dari apa yang kita tonton, itu semua adalah sumber ide. Ketika kita suka, ketika kita cinta, maka kita akan menjadi sensitif dan peka. Kita akan bisa melihat betapa banyak hal besar atau ide-ide yang bisa kita tuliskan. Dari ide itulah maka akan muncul namanya pikiran utama. Pikiran utama, gagasan utama, atau inti dari hal yang ingin kita ceritakan. Nah, tapi kan kalau hanya sekedar kita punya intinya saja, punya poinnya saja, tentu tidak hanya cukup sampai di situ kan. Cerita itu kita perlu berpikir lagi tentang sisi kepenarikan. Maka kita harus mikirin dari awal adalah konfliknya. Kita bangun dulu nyawanya, masalah raga urusan belakangan. Asal kita